Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1586. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu segera menyapa Lorin dan berkata, "Ayo, Lorin, kenali Tuan Muda Golding." Kakek, paman, dan ayah Lorin secara mengejutkan memiliki pandangan bulat tentang kejadian seumur hidup Lorin. Mereka semua merasa bahwa Lorin harus menikahi tuan muda tertua dari keluarga papan atas, untuk memberikan bantuan yang cukup bagi keluarga Thomas. Inilah sebabnya mereka mengatur agar Lorin bekerja di Aurus Hill Grand Group. Namun, karena Lorin pergi ke Aurus Hill begitu lama, namun dia tidak berhasil menemui Direktur Grand Group. Jadi mereka secara bertahap kehilangan kesabaran dengan masalah ini. Sekarang, melihat Wrigley di depan mereka, mereka semua memiliki ide yang sama. Berharap Lorin dapat bersama Wrigley. Dalam hal ini, keluarga Thomas akan dapat melayang ke langit. Saat Wrigley melihat Lorin, matanya tidak berkedip. Meskipun ada banyak wanita cantik di Eastcliff, tidak banyak wanita cantik di keluarga besar. Lagi pula, sangat sulit bagi seseorang untuk memiliki asal-usul yang hebat dan penampilan yang hebat pada saat yang bersamaan. Meskipun keluarga Thomas agak kecewa sekarang, Lorin terlihat sangat cantik dan memesona. Oleh karena itu, Wrigley tiba-tiba menjadi tertarik pada Lorin. Dia segera mengulurkan tangannya ke Lorin dan berkata dengan sangat sopan, "Nona Lorin, senang bertemu denganmu." Ekspresi Lorin agak acuh tak acuh. Dia sengaja tidak mengulurkan tangan, tetapi mengangguk dan berkata, "Senang bertemu denganmu juga, Tuan Golding." Di samping itu, ayah Lorin, Javier segera menegur, "Lorin, mengapa kamu begitu kejam? Mengapa kamu tidak berjabat tangan dengan Tuan Golding?" Lorin berkata, "Maaf, Tuan Golding, saya baru saja menyentuh kucing pembohong di pintu, dan saya belum mencuci tangan." Wrigley agak tidak senang. Lorin ini sangat marah. Dia bahkan tidak mau memegang tangannya. Itu terlalu tidak menghormati dirinya sendiri. Namun, dia tidak langsung marah. Dia menahan gelombang terlebih dahulu, untuk meninggalkan kesan yang baik pada Lorin. Juga untuk memfasilitasi pengembangan hubungan lebih lanjut di masa depan. Pada saat ini, Dylan buru-buru berlari dengan kipas lipat yang dibawa Charlie, menyapa Wrigley dengan hormat, dan berkata, "Oh, Tuan Muda Golding, Anda di sini tepat waktu. Ada orang bodoh yang membawa kipas pamanmu dan membuat banyak omong kosong. Saya curiga anak ini sengaja berpura-pura. Dia mencoba menggunakan reputasi ketua Gu untuk berlagak hebat." Setelah itu, dia segera membuka kipasnya, menyerahkannya kepada Wrigley, dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Golding, lihat, ini kipasnya. Beritahu semua orang, apakah ini benar?" Wrigley mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa-apa tentang omongan kosong barang antik. Dia tidak tahu benar atau salah. Dia bahkan tidak tahu dari mana kipas itu berasal. Untungnya, Dylan berkata sambil menyanjung saat ini, "Kipas ini adalah gambaran umur panjang Kibaisi. Dikatakan bahwa pamanmu membeli dengan harga setinggi langit 48,88 juta. Ketika Wrigley mendengar ini, dia berpikir dalam hati, jika produk asli benar-benar koleksi paman, maka paman pasti tidak akan menjualnya. Lagi pula, dia sangat menghargai sastra dan barang antik. Dia telah membeli berbagai lukisan terkenal selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa koleksi pamannya bernilai puluhan miliar. Meskipun harga transaksi kipas ini hanya 48,88 juta, tetapi berdasarkan pemahamannya tentang paman, tidak mungkin untuk mengeluarkan koleksi di tangan. Terlebih lagi, dia dan keluarga Thomas tidak saling mengenal sama sekali, dan keluarga Thomas tidak memiliki kesempatan untuk menjilatnya. Bagaimana dia bisa mengambil koleksinya sebagai hadiah untuk Nyonya Thomas? Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari sini bahwa kipas di depannya pasti palsu. Memikirkan hal ini, Wrigley segera bertanya dengan suara dingin, "Di mana si idiot? Siapa yang berani berpura-pura memiliki koleksi pamanku? Apakah dia hidup bosan?" Bab 1587.
Ketika Dylan mendengar omelan Wrigley, dia langsung menjadi sangat gembira. Jika Wrigley juga tidak puas dengan Charlie, maka Charlie pasti akan mati kali ini. Pada saat itu, saya tidak hanya akan memaksanya untuk menelan kipas, tetapi juga memaksanya untuk berlutut di depannya dan memanggil dirinya kakek. Jadi, dia menunjuk Charlie dan berkata, "Tuan muda Golding, itu bodoh." Mata Wrigley semua berkumpul di Lorin sekarang, dan keluarga Thomas tersanjung di sekitarnya. Jadi dia tidak melihat Charlie di perpisahan. Pada saat ini, dia mengikuti arah jari Dylan untuk melihat Charlie, dan dia sangat takut sehingga jimat terbang. "Kamu, Charlie, bagaimana kamu bisa ada di sini?" Ketika dia berpikir bahwa Charlie dapat dengan mudah mengalahkan dewa perang dan penguasa dunia, dan juga membuat 4 pria di keluarganya kehilangan kejantanan, dia merasakan hawa dingin di tengkuknya. Yang lebih menakutkan bukanlah kekuatan aneh Charlie, tetapi identitas Charlie. Charlie sudah mengungkapkan identitas aslinya di ruang pertemuan Golding Group. Dia adalah tuan muda dari keluarga Wade, putra dari legenda Eastcliff, Curtis. Selain itu, Charlie juga memiliki kontrak pernikahan 20 tahun dengan sepupunya Queen. Jika dia bermitra dengannya di masa depan, maka dia setara dengan memiliki setengah dari keluarga Golding. Bagaimanapun, Paman Yule hanya memiliki Queen, dan Queen akan mewarisi harta keluarga di masa depan. Bagaimanapun juga, Queen adalah wanita. Jika dia menikahi Charlie, itu akan setara dengan memperlakukan aset Yule sebagai mahar dan membuat Charlie menjadi lebih kaya. Saat itu, Charlie mungkin akan menjadi orang terkaya di negara ini. Bukan hanya salah satu di antara mereka. Oleh karena itu, dengan begitu banyak alasan yang digabungkan, dia benar-benar takut pada Charlie. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa idiot yang dikatakan Dylan sebenarnya adalah Charlie. Dan yang paling mengerikan adalah mulutnya benar-benar murah. Dia bahkan memarahi orang bodoh. Bukankah ini menghina Charlie? Memikirkan hal ini, Wrigley buru-buru menamparkan wajahnya dengan keras, dan kemudian berkata dengan gugup kepada Charlie, "Tuan Wade, saya minta maaf. Saya tidak menyangka Anda berada di sini. Saya tidak melihat Anda. Barusan, aku berkata kasar. Tolong jangan masukkan ke dalam hati." Semua orang yang hadir tercengang, terutama Dylan. Dia awalnya berharap Wrigley bisa mengeluarkan pistol dari sakunya dan membunuh Charlie, seorang idiot, untuk menghilangkan kebenciannya. Tapi dia tidak mengira Wrigley menamparkan dirinya sendiri dan memperlakukan Charlie dengan sangat hormat. Apa yang dia lakukan? Charlie, seorang idiot. Apakah dia anggota keluarga Golding juga? Lorin juga terkejut. Dia tidak bisa lebih jelas mengetahui identitas Charlie. Dia dulu yatim piatu, dan kemudian dia adalah pecundang. Dia tidak memiliki status ketika dia menikah dengan sahabatnya. Dalam setahun terakhir, dia secara bertahap meningkat dengan menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Namun, ada peningkatan dan peningkatan terus. Bahkan tuan muda tertua dari keluarga Golding, keluarga peringkat ketiga di Eastcliff, sangat menghormatinya. Ini benar-benar luar biasa, bukan? Charlie menatap Wrigley dengan ekspresi tenang saat ini, dan bertanya, "Apa? Kamu kenal Tuan Coach ini?" Wrigley takut dengan kata-kata tanpa ekspresi Charlie, dan ketika dia berpikir bahwa dia dibawa ke parit oleh Dylan, dia langsung marah, meraih kerahnya, mengangkat tangannya dan menamparnya beberapa kali. Bab 1588. Saat dia memukulinya dengan putus asa, dia memarahi sambil membentaknya, "Dylan, kamu bosan hidup ya? Kamu bahkan berani memarahi Tuan Wade. Aku akan menghancurkan mulutmu yang robek." Dylan langsung berlumuran darah di seluruh mulut, pipinya bengkak, matanya penuh ketakutan. Tetapi dia tidak bisa mengucapkan kata pun. Pada saat ini, seorang wanita parubaya menyeka krim tangannya dan keluar dari kamar mandi di sebelah aula. Ketika dia melihat Dylan memukul, dia tiba-tiba berteriak, berlari, dan memarahi. "Di mana penipu itu? Beraninya memukul anakku?" Yang berbicara adalah Sylvia Thomas, ibu Dylan dan bibinya Lorin. Sylvia sangat mencintai putranya, dan melihat putranya berdetak, dia akan segera maju dan menangis memohon pada Wrigley. Wrigley merasakan kebencian di hatinya. Melihat dia berlari ke arahnya,
Dia mengangkat kakinya dan menendangnya keluar. Sylvia berteriak dan terjatuh ke belakang. Dia ditendang tidak ringan dan jatuhnya tidak ringan. Jadi dia hanya bisa dengan menangis di lantai. Mengapa kalian semua diam? Pukulan bajingan ini sampai mati. Bagaimana dia bisa mengizinkan Dylan di rumah keluarga Thomas? Kakak laki-laki Sylvia, Cheryl berteriak dengan tajam. Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat bahwa ini adalah tuan muda dari keluarga Golding? Sylvia tercengang. Dia hanya melihat seseorang memukulinya. Jadi dia melakukan pekerjaan itu membantu. Tetapi dia ditendang begitu dia tiba. Dan dia tidak bisa melihat penampilan Wrigley sama sekali. Sekarang dia mendengar apa yang dikatakan kakak laki-lakinya. Dia langsung menatap Wrigley. Ketika dia melihatnya, dia langsung terkejut. Ya Tuhan, dia benar-benar tuan muda tertua dari keluarga Golding. Seberapa kuat keluarga Golding, bahkan jika keluarga Thomas dan keluarga Koch ditambahkan bersama dan dikalikan 2, mereka tetap bukan lawan keluarga Golding. Jadi, ketika tuan muda tertua dari keluarga Golding memukulinya, bukankah itu berarti dia bisa saja memukulinya? Apalagi yang bisa dia katakan untuk dirinya sendiri. Tapi apa yang terjadi di sini? Bukankah dia mengatakan bahwa dia bisa mengundang tuan muda tertua dari keluarga Golding untuk bergabung dengan mereka hari ini? Menurut ini, hubungan antara putra dan tuan tertua dari keluarga Golding harusnya teman, kan? Lalu mengapa tuan muda tertua dari keluarga Golding memukulinya? Itu tidak masuk akal. Jadi, dia tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya. Jadi dia menangis dan memohon, Tuan muda Golding, Dylan adalah temanmu. Ada apa dengannya? Kamu seharusnya lebih merawatnya sebagai seorang teman. Kamu tidak perlu memukulnya seperti ini. Wrigley masih memukuli Dylan dengan tangannya. Telapak tangan sakit, dan sikunya kram. Tetapi dia masih belum bisa menyelesaikan kebenciannya. Dan memarahinya. Bajingan ini, berani menghina Tuan Wade. Aku akan menamparkan wajahnya sampai hancur. Aku bahkan belum bisa menghapus kebencianku walau aku membunuhnya. Ini. Sylvia bertanya dengan penuh semangat dan terkejut. Yang mana Tuan Wade? Apa yang terjadi di sini? Lorin juga kembali ke akal sehatnya saat ini. Dan buru-buru mendatangi Charlie dan memohon. Charlie, tolong katakan sesuatu. Jangan biarkan Tuan muda Golding terus bertarung seperti ini. Itu akan membunuh Dylan. Melihat wajah Lorin yang cemas, Charlie tahu bahwa dia juga peduli dengan sepupunya. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata kepada Wrigley, sudah cukup, jangan pukul dia lagi. Yang ditunggu Wrigley adalah kata-kata Charlie. Karena dia dimarahi oleh orang bodoh seperti Dylan kepada Charlie. Dia tahu betul bahwa jika Charlie tidak puas, dia tidak bisa berhenti mengatakan apa-apa. Melihat bahwa Charlie akhirnya berhenti, dia menghela napas lega, menendang Dylan dan mengutuk. Jika Tuan Wade tidak menunjukkan belas kasihan yang besar, saya akan membunuhmu. Bab 1589. Dylan ingin mati pada saat ini. Dia benar-benar tidak bisa mengerti apa kemampuan Charlie untuk membuat tuan muda tertua dari keluarga Golding menghormatinya. Bahkan jika dia benar-benar ahli Feng Shui, tidak akan sampai menghormatinya seperti itu, bukan? Namun, dia tidak berani menanyakan pertanyaan seperti itu. Lagi pula, sekarang melihatnya, Wrigley sangat menghormati Charlie. Cheryl di samping telah melihat bahwa Wrigley bukanlah tamu paling terhormat hari ini, tetapi anak ini yang bernama Charlie Wade. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Dylan, Dylan, kenapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Tuan Wade? Dylan tidak menyangka bahwa pamannya bahkan berteriak meminta maaf kepada Charlie. Apa pamannya benar-benar bukan keluarganya sendiri? Namun, dia menghitung bahwa meskipun dia merasa 10.000 tidak senang dengan Charlie di dalam hatinya, dia tidak berani membuat masalah dengan Charlie saat ini. Jadi dia hanya bisa menangis dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, aku minta maaf. Saya seharusnya tidak memarahi Anda, dan saya harap Anda dewasa dan tidak membalas dendam pada saya. Charlie mengulurkan tangannya. Ini hanya masalah kecil. Saya tidak memasukkannya ke dalam hati yang sama sekali. Dylan menghela napas lega dalam sekejap. Dia tidak berpikir bahwa Charlie bukan orang yang sangat peduli. Jadi dia buru-buru datang ke Charlie dan berkata, terima kasih,
Tuan Wade, terima kasih. Charlie mengulurkan tangannya. Kamu tidak perlu basa-basi padaku. Saya tidak peduli kamu tadi memarahi saya. Tetapi kita sudah bertaruh. Apakah kita akan melanjutkan taruhan? Seorang pria harus memegang kata-katanya. Apa? Begitu Dylan mendengar Charlie berkata bahwa dia akan terus bertaruh, seluruh tubuhnya jatuh ke bawah dalam sekejap. Awalnya, dia berpikir bahwa kipas lipat Charlie pasti buatan yang dibeli dari luar. Dan itu tidak mungkin barang asli yang didapat dari Tuan Golding. Oleh karena itu, barang palsu ini tentu saja tidak akan jauh lebih mahal dari batu giok yang disiapkannya. Namun, sekarang tampaknya situasi telah membaik. Karena Wrigley, tuan muda tertua dari keluarga Golding, sangat menghormati Charlie. Maka ini membuktikan bahwa Charlie jelas merupakan orang yang sangat penting di mata keluarga Golding. Dalam hal ini, mungkin kipas lipat di tangan benar-benar diberikan kepada Charlie oleh Yule Golding. Seseorang baru mengatakan bahwa Yule menghabiskan 48,88 juta ketika dia membeli karya Kibaisi ini. Harga ini saja lebih dari 2 kali lipat harga liontin gioknya. Terlebih lagi, pasar barang koleksi telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasar kaligrafi dan lukisan. Harga lukisan Kibaisi semakin mahal, dan jarang muncul di pasar lelang dalam beberapa tahun terakhir. Alasannya terutama karena harga lukisan Kibaisi telah naik terlalu cepat, dan semua kolektor berharap untuk menahannya untuk sementara, dan kemudian menjualnya ketika kecepatan apresiasi melambat untuk sementara. Oleh karena itu, saat ini, harga lukisan Kibaisi hanya akan lebih mahal dari tahun-tahun sebelumnya. Jika kipas ini benar-benar disiapkan untuk dilelang, setidaknya bisa mencapai level 60 hingga 70 juta. Itu jauh lebih mahal dari liontin gioknya sendiri dengan harga transaksi 24 juta. Memikirkan hal ini, Dylan ketakutan. Charlie memilih untuk terus bertaruh. Maka menurut kesepakatan, jika dia kalah, dia harus menelan liontin giok. Bab 1590. Tapi dia baru saja menjalani operasi karena menelan kalung batu permata beberapa waktu lalu. Jika dia menelan liontin giok ini sekarang, bukankah dia harus melakukan operasi lagi? Memikirkan hal ini, dia segera menjadi ketakutan, merangkak di depan Charlie, menangis, dan memohon dengan getir, "Tuan Wade, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong maafkan saya kali ini. Saya baru saja operasi. Lukanya baru saja sembuh. Jika saya menelan sesuatu lagi, saya takut saya akan mati." Sylvia, yang baru saja ingin melindungi anaknya, sudah memahami situasi saat ini. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya membela secara membabi buta. Itu hanya akan membuat Charlie dan Wrigley marah. Jadi dia hanya bisa menangis dan memohon, "Tuan, saya mohon. Jangan menaruh dendam pada anak saya. Dia hanyalah anak yang bodoh. Dia telah dihukum terakhir kali. Kali ini tolong kamu mau melepaskannya." Charlie berkata sambil tersenyum. "Bukannya aku tidak bisa melepaskannya. Dia yang menggigitku. Dia juga memprovokasi sebelum ini. Dan hari ini berulang lagi. Bisakah kamu menyalahkanku jika dia kalah bertaruh?" Wrigley yang berada di ikut serta pun berkata, "Sial, Dylan. Kamu bertaruh dengan Tuan Wade, dan kamu tidak mau mengakuinya kamu kalah, kan? Oke, kalau begitu, jangan salahkan aku karena bukan wajahku dan tidak mengenali kamu lagi di masa depan." Dylan buru-buru menandatangani kontrak dengan ketakutan. "Tidak, tidak, aku mengakuinya. Aku mengakuinya." Pada saat ini, Dylan sudah melihat situasi di depannya. Jika dia tidak mengenalinya hari ini, Wrigley akan membiarkannya pergi. Mungkin dia tidak akan bisa bergaul di Eastcliff di masa depan. Dan dia bahkan mungkin melibatkan keluarga Koch karena dirinya sendiri dan keluarga Thomas. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan jujur mengatakan, "Saya bersedia mengakui kekalahan." Dia mengambil liontin giok itu dan melihatnya sebentar. Lalu dia menggigit giginya. Tetapi dia tidak bisa berhenti dan menelan liontin giok itu. Dia tahu betul betapa menyakitkannya menelan benda seperti itu. Sylvia di samping sangat tertekan. Dia menyaksikan betapa menyakitkannya operasi putra terakhir kali. Dan itu hampir menyebabkan penyumbatan usus. Bagaimana dia bisa membiarkannya mengalaminya lagi kali ini? Memikirkan hal ini,
Dia buru-buru memohon, Tuan Muda Golding, kasihanilah Dylan. Dia baru saja menjalani operasi. Dia tidak bisa melakukannya lagi kali ini. Wrigley mendesak Dylan untuk bersedia menyerah pada taruhan. Tetapi dia benar-benar tidak tahu taruhan apa yang dibuat antara Dylan dengan Charlie. Dia mendengar Sylvia mengatakan bahwa dia akan menjalani operasi lagi, dan bertanya pada Dylan dengan terkejut, apa sebenarnya yang kamu pertaruhkan dengan Tuan Wade? Dylan menjawab dengan gemetar, Aku bertaruh dengan Tuan Wade bahwa jika kipas yang dia beli lebih mahal daripada batu giok yang aku beli, aku akan menelan batu giok itu. Wrigley terkejut dan bertanya dengan heran. Ibumu bilang kamu baru saja dioperasi. Apa yang terjadi? Dylan tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berkata, terakhir kali saya datang di keluarga Moore di Aurus Hill. Saya juga bertaruh dengan Tuan Wade. Saya kalah taruhan saat itu dan menelan kalung batu permata. Kalung itu berhasil dikeluarkan setelah operasi karena obstruksi usus. Wrigley menelan ludahnya. Ketakutan. Dylan ini terlalu tertidur. Bukan. Dia menelan kalung. Dan kali ini, dia harus menelan liontin giok lagi. Meskipun Wrigley bukan orang baik, ketika dia mendengar hal seperti itu, dia tidak bisa menahan perasaan simpati terhadap Dylan di dalam hatinya. Tidak baik dia menyinggung Charlie. Siapa Charlie? Bahkan Dewa Perang menjadi ayam kecil dalam sekejap. Dirinya adalah tuan muda tertua yang mengancam keluarga Golding. Anak keluarga kaya yang terkenal di Eastcliff. Hampir tidak ada yang berani memprovokasi dia di Eastcliff. Namun dirinya masih bisa kehilangan kejantanan oleh Charlie. Dia dikalahkan oleh Charlie. Pada akhirnya, dia harus berlutut dan memaafkan Charlie. Dia saja bisa seperti itu. Apalagi klan kelas 2 seperti Dylan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.